Duka keluarga pasien COVID-19 bergabung dengan saya malam hari ini ada Mbak Eva Rahmi Salama, keluarga salah satu pasien COVID-19. Mbak Eva, selamat malam. Selamat malam. Mbak Eva, sebelumnya saya mau mengucapkan atas nama CNN Indonesia turut berbelasungkawa atas kepergian orang tua tercinta Mbak Eva. Terima kasih. Oke, Mbak Eva, boleh diceritakan, mungkin juga ada beberapa, saya juga sudah membaca bagaimana curhatan atau cerita yang Mbak Eva bagikan melalui akun media sosial, tapi seperti apa kronologi dari mulai kedua orang tua Anda pertama kali dinyatakan positif COVID-19 hingga kabar duka keduanya menghembuskan nafas terakhir, Mbak Eva? Iya, awalnya mama saya terdiagnosa sebagai tifus ya. Lalu dirawat di rumah sakit di Grogol. Setelah itu kok dadanya katanya terasa sesak. Saya curiga dia demam, batuk, terus sesak juga. Saya bilang ke adik saya, nah sepertinya itu terinfeksi dari adik saya yang waktu itu pernah menghadiri acara di Kemang, Cafe Kemang gitu loh, yang suspek acara klub dansa itu ya? Iya. Oke. Nah setelah itu baru saya lapor ke dokter bahwa ini minta tolong di tes ini swab test karena kemungkinan suspek corona, jadinya saya minta segera mungkin dites, makanya dokternya juga ikut panik sih saat itu. Terus dia minta dia bikin form untuk laporan ke Dinkes, baru habis itu 2 hari kemudian baru dites, sehari kemudian baru dites. Nah setelah itu sambil menunggu dapat rumah sakit rujukan. Setelah itu setelah dapat rumah sakit rujukan di Persahabatan langsung dipindahin gitu. Setelah di sana dari hari Sabtu minggu lalu sampai terakhir mama meninggal, saya tidak pernah bertemu sama sekali gitu. Jadi emang kondisinya langsung turun terus gitu, sampai kata dokter sampai mengalami gagal organ. Oke. Jadi selama ibu dalam perawatan, Mbak Eva sama sekali belum pernah bertemu, bahkan sampai terakhir mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatannya terakhir, Mbak Eva juga tidak hadir di sana ya? Saya waktu mama dimakamkan saya hadir, dan itu tidak ada petugas medis atau dari rumah sakit yang seperti tadi Mbak sampaikan ya. Yang ada cuman hanya mobil jenazah dan diangkatnya dengan menggali kubur ya. Oh oke. Saya coba luruskan satu-satu. Jadi ketika pengurusan jenazah ibu, jenazah mama itu tidak terlihat atau tidak mengikuti seperti protokol penguburan jenazah yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Tidak ya, ada petugas betul. Menggunakan APD. Tidak. Kan ada ininya, ada videonya kan. Di situ terlihat jelas yang menguburkan itu bukan petugas dari Dinkes atau dari rumah sakit. Hanya dari petugas gitu. Pemakaman? Iya. Dari itu rumah juga petugas pemakaman juga cuman supir doang sama asistennya. Itu juga mereka nggak ikut-ikuti kalau nggak salah, saya lupa. Soalnya tapi untuk yang gali kuburnya itu ada beberapa orang, mereka semua pakai sarung tangan sih gitu loh. Tapi mereka yang menguburkan bukan orang dari Dinkes atau petugas yang pakai baju APBD ya tadi. Okay, APD. Ya. Dan dari rumah sakit juga tidak disampaikan informasi mengenai ini, bahwa memang ada protokoler atau standar dan prosedur yang harus diikuti ketika pemakaman pasien COVID-19 ini. Tidak ada sosialisasi tidak itu? Ada. Tidak, cuman mereka hanya mereka bilang Dinkes yang berhak untuk menguburkan gitu loh. Untuk tempatnya di mana, terus prosedurnya seperti apa gitu. Cuman saya kan nggak tahu kalau emang harus pakai petugas yang memakai baju APD tadi gitu, nggak tahu. Totalnya pas sampai di sana yang menguburkan malah tukang gali kubur itu tadi beberapa orang. Oke, jadi tata cara pemakaman seperti biasanya ya,
Tidak ada Iya. yang berbeda. Oke, Mbak Eva. Bedanya cuma pakai sarung tangan aja semuanya, gitu. Oke. Kapan ibu Anda dimakamkan? Tanggal 14 ya. Tanggal 14 Maret. Jadi hanya beberapa hari ya, kurang dari seminggu kah selama menjalani? Tanggal 19. Tanggal 19. Tanggal 19, minggu lalu Hari berarti. Kamis. Hari Kamis. Hari Kamis. Saya ingat. Dan Iya. kabar duka lainnya juga? Ya, setelah itu nggak lama bapak saya meninggal di Rumah Sakit Tarakan. Mhm. Terdiagnosanya sama juga, corona juga. Corona juga. Nah, Ketika ayah Mbak Eva positif dinyatakan COVID-19, artinya baru mengetahui ketika ayah atau almarhum ayah ini meninggal, atau memang sudah tahu sebelumnya? hasil swab tes papa itu baru diketahui Sabtu siang, sedangkan Sabtu sorenya beliau meninggal. Oke, baru Sabtu siang, berarti baru Iya. menjalani Dan tes swab itu? tesnya menjalani swab tesnya itu minggu sebelumnya, hari Minggu sebelumnya, jadi 7 hari ya kalau nggak salah. Oh, cukup lama berarti ya? Makanya saya juga bingung Karena kenapa bisa biasanya selama itu. ini swab maksud Anda atau PCR? Iya, swab. 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 Oke, swab infonya kan 3 sampai dengan 4 hari harusnya hasilnya sudah keluar. Iya, betul. Anda menunggu 7 hari untuk ayah Anda Yes, di rumah sakit? Rumah Sakit Tarakan. Di rumah sakit Tarakan. Apa yang mereka sampaikan? Pihak rumah sakit, apa yang mereka sampaikan harus menunggu hasil 7 hari? Saya selalu menanyakan hasilnya sudah keluar atau belum. Mereka belum ada telepon dari Dinkes segala macam gitu. Tapi sebenarnya juga gejalanya kan juga udah sama gitu. Tapi habis itu hanya dimasukin ke dalam suatu ruang isolasi. Itu juga setelah swab test gitu. Oke, jadi Gitu. almarhum ayah menjalani masa isolasi sambil menunggu hasil tes swabnya keluar itu di rumah sakit Tarakan selama 7 Iya. hari itu? Iya, soalnya awalnya papa saya masuk ke Rumah Sakit Tarakan itu karena dugaannya awalnya pneumonia juga sama jantung juga gitu loh. Oke, artinya gini, sebelum sebelum ke rumah sakit Tarakan, ayah almarhum statusnya ODP, PDP diinfokan tidak? Enggak, justru malah Karena punya riwayat adik kontak saya. kan? Iya, adik saya justru minta ke susternya untuk di swab test karena takutnya kondisi beliau yang pneumonia itu ada kemungkinan kan corona gitu loh. Cuman Betul. kata susternya dia bilang corona itu belum ada di Indonesia, jadi ngapain dites gitu. Oh ya? Iya. Itu pertama kali ketika ayah atau almarhum Iya. ke rumah sakit Iya. Tarakan? Jadi Iya, tidak beberapa perlu hari. menggunakan swab walaupun riwayat Iya. kontak dengan pasien COVID-19 yang mana adalah istri, kemudian anak. Oh, sorry, di sini papa saya udah pisah lama dengan mama saya. Oke, Gitu. tapi ada kontak dengan Tapi adik. kontak, Iya. iya, adik saya beberapa kali sempat ngunjungin papa, tapi saya nggak tahu apakah emang dari adik saya atau orang lain karena dia pernah meeting dengan orang India juga, saya juga jadi nggak bisa menyalahkan siapa-siapa juga di sini. Artinya ada riwayat kontak, kemudian juga punya penyakit penyerta yang bisa saja lebih berisiko tinggi, Iya, itu diindahkan jadi oleh drop-in. rumah sakit Tarakan ya? Iya, awalnya dia nggak mau tes itu karena dia ngerasa dia bilang katanya belum ada di Indonesia. Tadi Anda sampaikan hasil keluar hari Sabtu pagi, hari Sabtu siang. Sabtu menurut siang dokter. positif COVID-19, kemudian almarhum Sorenya setengah 4 meninggal. Oke, hanya selang beberapa jam. Apa yang Iya. Anda katakan kepada pihak rumah sakit Tarakan? Ada statement apa dari mereka? Nggak ada, maksudnya gini loh, saya juga bingung ya. Papa saya itu meninggal setengah 4 ya, tapi baru dikuburkannya hari Minggunya pagi jam 7. Padahal kan harusnya paling lama 4 jam, 4 sampai 9 jam kalau nggak salah, saya lupa. 4 jam? Iya. Nah, Oke. itu nggak tahu gimana, kenapa hari Minggunya baru dikuburkan, saya nggak tahu. Makanya karena itu terlalu beresiko tinggi, saya dilarang untuk mengantarkan ke pemakaman oleh kakaknya papa gitu loh. Oke. Dari papa saya dilarang. Meskipun saya pengen kayak seperti nganterin mama saya ke pemakaman, tapi saya benar-benar dilarang karena resikonya terlalu tinggi. Betul. Lebih dari 4 jam. Betul. 15.30 ayah Anda meninggal. Kemudian apa
informasi atau pernyataan statement dari rumah sakit, apakah ada sosialisasi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa harus segera dikuburkan, bahwa proses penguburan atau pemakaman jenazah ini ada standar prosedur yang berbeda dari pemakaman atau pengurusan jenazah biasanya, itu dilakukan tidak? Tidak. Jadi sama saja ketika ibu Anda meninggal minggu sebelumnya, tidak ada petugas dinas kesehatan, petugas dari Kementerian Kesehatan tidak menggunakan pakaian APD, itu tidak ada? Kalau untuk kasus yang papa saya itu, saya mayatnya langsung ditaruh ke kamar jenazah, terus ya udah dalam keadaan dalam peti ya, dimasukkan ke peti, terus habis itu saya disuruh jauh-jauh dari situ. Saya hanya foto sedikit bagian, terus habis itu saya diusir gitu, terus tidak dijelaskan itu Kak. Saya nanya berkali-kali akan dikuburkan di mana. Terus udah gitu jam berapa, tapi tidak ada jawaban pasti dari mereka, tuh nggak ada. Saya bahkan nanyakan ke mobil jenazah yang saat itu ngantar peti gitu kan, dia bilang saya cuman ngantar peti doang kok hari ini gitu, jadi tidak ada pemakaman gitu. Oke. Inisiatif pemakamannya berarti dari keluarga besok harinya? Masih nunggu kabar dari Dinkes kapan akan dikuburkannya, karena mungkin mereka nyari tempat kuburannya atau gimana, saya nggak ngerti. Oke. Cuman kenapa nggak malam itu juga gitu loh, itu pertanyaan saya. Oke, Mbak Eva, terakhir singkat saja, Anda tidak sendiri, banyak sekali anggota keluarga di luar sana yang juga merasakan duka yang sama seperti Anda dan keluarga saat ini. Apa yang mau Anda sampaikan? Ya, saya berharap dengan tulisan saya agar lebih aware gitu loh, nggak tetap stay di rumah, terus udah gitu jaga kesehatan sampai 14 hari sesuai perintah dari pemerintah gitu. Terus kalaupun misalnya sampai bisa terinfeksi, itu juga nggak gampang juga untuk swab test gitu kan, jadi lebih baik isolasi diri aja di rumah. Oke, baik. Itu sih, itu proses untuk lapor ke posko itu KLB, saya udah ngalamin itu sulit dan mereka tidak responsif gitu loh. Oke. Jadi mendingan urus diri sendiri lah gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Eva Rahmi Salama. Sekali lagi saya mewakili keluarga SI Indonesia menyampaikan rasa bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih sudah berbagi malam hari ini bersama kami.